Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita sudah masuk ke KD 3 ya. Yang akan kita bahas pada KD 3 adalah fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kita masuk ke pertemuan 9. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat merumuskan pengertian sistem politik. Yang kedua, menjelaskan pengertian suprastruktur politik. Yang ketiga, mengemukakan pengertian infrastruktur politik. Yang keempat, mengklasifikasikan suprastruktur dan infrastruktur politik. Berbicara tentang politik, apa itu yang dimaksud sistem politik? Sistem politik menurut Rusadi Simuntaputra adalah mekanisme seperangkat fungsi dan peran dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Nah, di bawah ini bisa kalian lihat skema sistem politik. Ada input ya. Input ini bisa berupa tuntutan atau dukungan yang kemudian diolah dalam sistem politik, yang kemudian menghasilkan output berupa keputusan atau kebijakan. Anak-anak sekalian, sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik yang demokratis. Maksudnya, sistem politik ini bersendikan pada nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Agar dapat berjalan sistem politik dalam suatu negara, memerlukan struktur politik. Apa itu struktur politik? Struktur politik merupakan cara melembagakan hubungan antara komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan fungsional. Struktur politik ini terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Jadi untuk suprastruktur dan infrastruktur ini membentuk suatu hubungan fungsional. Mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi. Kita bahas satu persatu. Suprastruktur. Suprastruktur politik adalah bangunan politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan sah dalam pemerintahan negara. Suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas yang pertama, kekuasaan eksekutif, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Kekuasaan legislatif, MPR, DPD, DPR, dan lain-lain. Kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kegiatannya mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga negara. Infrastruktur politik ini dikatakan sebagai mesin politik informal atau mesin politik yang dibuat oleh masyarakat. Jadi tadi kita ulas sedikit, kalau suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga yang dibuat oleh negara, kalau infrastruktur lembaga-lembaga yang dibuat oleh masyarakat. Nah, untuk infrastruktur ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, kelompok kepentingan. Yang ketiga, kelompok penekan. Yang keempat, alat komunikasi politik. Yang kelima, tokoh politik. Partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela, biasanya terbentuk karena adanya persamaan cita-cita, sehingga saling memperjuangkan antar anggota. Kita lihat contoh partai politik di Indonesia. Ada PDI, Golongan Karya, Gerindra, Demokrat, PKB, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan publik. Kelompok ini bisa menghimpun dana ataupun mengeluarkan tenaganya. Bisa juga mereka melakukan negosiasi, baik kepada perorangan ataupun kelompok. Kelompok ini bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya LSM, Serikat Dagang, Serikat Buruh. Yang ketiga adalah kelompok penekan. Apa itu kelompok penekan? Kelompok penekan ini adalah sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga masyarakat, di mana di sini dia memperjuangkan keputusan politik atau memperjuangkan keputusan publik. Biasanya dia melakukan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum supaya keinginan mereka diakomodasi. Contohnya apa? Aksi 212, aksi mogok kerja, dan lain-lain. Mirip ya, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Nah, intinya gini, kalau kelompok kepentingan itu dia belum ada keputusan, tapi dia mencoba mempengaruhi pemerintah sehingga nanti pemerintah itu menciptakan suatu keputusan yang dimaksudkan supaya kepentingan mereka itu dapat diakomodasi. Kalau kelompok penekan, keputusan sudah ada. Kemudian mereka mencoba mempengaruhinya supaya misalnya keputusannya itu ada pembaharuan atau mungkin sebagai bentuk protes, ditinjau ulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, alat komunikasi politik. Nah, alat komunikasi politik ini bisa berupa media cetak, media elektronik, baik itu koran, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Tokoh politik. Tokoh politik ini adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di dalam politik, atau seseorang yang berkecimpung di politik. Contohnya siapa tokoh politik? Banyak ya tokoh politik. Contohnya Joko Widodo itu tokoh politik, Megawati tokoh politik, SBY tokoh politik, kemudian Anas Urbaningrum tokoh politik, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas tentang partai politik. Kita ulas sedikit bahwa partai politik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Maksudnya apa? Sarana komunikasi politik. Partai politik ini menyampaikan berbagai aspirasi atau pendapat dari masyarakat yang kemudian diolah sehingga nanti merumuskan atau menghasilkan suatu kebijakan. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Maksudnya adalah partai politik ini adalah proses untuk
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Contohnya, sosialisasi politik ini dilakukan ketika akan kampanye supaya masyarakat itu semuanya memilih dan tidak golput. Golput bukan pilihan. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik. Maksudnya, fungsi partai politik ini kita sendiri tahu bahwa ini berkaitan dengan seleksi, terutama dalam menentukan kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Kita lihat kemarin kita melaksanakan pemilihan presiden. Itu adalah proses dari rekrutmen politik, di mana Presiden Joko Widodo diusung oleh partai PDI, sedangkan untuk calon yang lain diusung oleh partai lain. Yang keempat, sarana pengatur konflik. Maksudnya adalah partai politik ini harus bisa membantu mengatasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Partai politik harus bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.